Kebanyakan dari kita punya kebiasaan yang mirip. Bangun tidur langsung cek HP. Tanpa sadar, jari kita buka Instagram, TikTok, atau Twitter. Niatnya cuma 5 menit, tapi tiba-tiba sudah setengah jam lewat. Padahal belum mandi, belum sarapan, tapi sudah lihat banyak hal dari dunia luar. Hal seperti ini sudah jadi rutinitas. Rasanya wajar karena hampir semua orang melakukannya. Tapi kalau dipikir lagi, kapan terakhir kali kita bangun pagi tanpa langsung lihat layar? Kapan terakhir kali kita duduk tenang tanpa pegang HP, walau cuma 10 menit? Media sosial terus menarik perhatian kita. Notifikasi, video singkat, scroll tanpa akhir, semuanya dirancang agar kita tetap menatap layar. Kita jadi cepat bosan kalau tidak buka aplikasi. Bahkan kadang kita merasa gelisah kalau HP tidak ada di dekat kita. Masalahnya, kebiasaan ini terjadi terus-menerus setiap hari. Kita jadi terbiasa hidup dengan distraksi. Sulit fokus, sulit diam, dan sulit merasa cukup. Kita terus mencari hal baru dari layar, tapi jarang berhenti untuk bertanya, apakah semua ini benar-benar kita butuhkan? Media sosial bukan hal yang buruk, tapi kalau kita tidak sadar cara menggunakannya, kita bisa kehilangan kendali. Di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana media sosial mulai memengaruhi cara kita menilai diri sendiri dan merasa cukup dengan hidup kita. Di media sosial, kita bisa memilih apa yang ingin kita tunjukkan ke orang lain. Kita unggah foto terbaik, menulis caption yang menarik, atau ikut tren yang sedang viral. Semua itu terasa menyenangkan, tapi lama-lama kita jadi terbiasa mengukur diri lewat reaksi orang lain. Berapa banyak like, komentar, atau share yang kita dapat. Masalahnya, kita mulai merasa nilai diri kita tergantung pada itu. Kalau postingan kita ramai, kita senang. Kalau sepi, kita mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Bahkan saat kita tidak sedang posting apa-apa, kita tetap membandingkan diri dengan orang lain yang tampil lebih menarik, lebih sukses, atau lebih bahagia. Tanpa sadar, media sosial membuat kita terus merasa kurang. Kita jadi takut ketinggalan, takut tidak terlihat menarik, takut tidak dianggap. Padahal yang kita lihat di media sosial hanya potongan-potongan terbaik dari hidup orang lain, bukan keseluruhan cerita mereka. Ini yang bikin capek. Kita merasa harus selalu tampil baik, padahal kenyataannya tidak ada yang selalu bahagia atau sempurna. Tapi algoritma media sosial tidak memperlihatkan keseimbangan. Ia hanya menampilkan apa yang paling menarik perhatian, bukan apa yang paling jujur. Lama-lama, kita jadi sulit mengenal diri sendiri. Kita lebih sering bertanya, apa yang orang lain pikirkan tentang aku, daripada apa yang sebenarnya aku rasakan dan butuhkan. Kalau kita terus mengejar validasi dari media sosial, kita bisa kehilangan arah. Bukan berarti kita harus berhenti pakai sosmed, tapi penting untuk sadar, siapa yang sedang kita bangun di media sosial, dan apakah itu benar-benar diri kita? Pernah nggak kalian duduk untuk ngerjain sesuatu, tapi baru 5 menit sudah buka HP? Bukan karena penting, tapi karena iseng aja. Kita scroll sebentar lalu balik kerja. Tapi nggak lama, tangan gatal lagi, buka TikTok atau buka Instagram Story. Begitu terus sampai lupa apa yang mau dikerjakan dari awal. Kita hidup di tengah banjir informasi. Setiap hari kita lihat puluhan bahkan ratusan video pendek, status, berita, meme, dan komentar. Otak kita dipaksa untuk berpindah fokus terus-menerus. Akibatnya, kita makin susah untuk duduk tenang dan menyelesaikan satu hal dari awal sampai akhir. Media sosial membuat semuanya terasa cepat dan instan. Tapi ini juga membuat kita terbiasa dengan proses yang pendek-pendek. Kita jadi tidak sabar menghadapi hal yang butuh waktu dan konsentrasi. Baca artikel panjang terasa berat. Dengar orang bicara lebih dari 2 menit terasa membosankan. Kita jadi pengen semuanya disingkat, dipercepat, dan langsung sampai ke poin. Padahal banyak hal penting dalam hidup butuh proses yang dalam. Belajar, memahami sesuatu, membuat keputusan, membangun hubungan. Semua itu tidak bisa dilakukan sambil terus terpecah perhatian. Efek lain yang sering muncul, mudah lelah, sulit tidur, dan merasa sibuk padahal tidak tahu sibuk apa. Kita merasa terus aktif, tapi sebenarnya cuma berpindah dari satu distraksi ke distraksi lainnya. Ini bukan cuma masalah manajemen waktu, tapi juga soal bagaimana otak kita terbiasa dengan pola cepat, ramai, dan instan. Kalau kita ingin punya fokus lagi, kita harus mulai belajar menata ulang kebiasaan digital. Bukan dengan berhenti total, tapi dengan sadar kapan harus berhenti dan kapan harus benar-benar hadir di dunia nyata.
Media sosial membuat kita selalu terhubung. Kita bisa chat kapan saja, lihat kabar teman-teman, ikut tren yang sama, dan tahu apa yang sedang ramai dibahas. Tapi anehnya, meskipun terlihat ramai, banyak dari kita merasa makin sepi. Kita punya banyak koneksi, tapi sedikit hubungan yang benar-benar dekat. Kita bisa tahu seseorang habis liburan ke luar negeri, tapi belum tentu tahu kabar emosionalnya. Apa dia sedang baik-baik saja, sedang kesepian, atau butuh teman bicara. Semua tampak baik dari luar, tapi tidak semua benar-benar terasa dekat. Interaksi di media sosial juga sering membuat kita cemas. Misalnya saat pesan kita dibaca tapi tidak dibalas, atau saat kita melihat teman-teman berkumpul tanpa kita. Perasaan seperti ditinggalkan, tidak dianggap, atau nggak masuk lingkaran, bisa muncul hanya dari satu story atau satu postingan. Ini yang disebut FOMO, Fear of Missing Out. Masalah lainnya, kita jadi terbiasa berinteraksi lewat layar. Banyak orang yang merasa canggung saat harus bicara langsung. Kita lebih nyaman ngetik panjang daripada ngomong di depan orang. Padahal komunikasi nyata, yang ada tatapan mata, jeda, dan bahasa tubuh, itu penting untuk membangun koneksi yang dalam. Di sisi lain, media sosial juga membuat banyak dari kita sulit jujur. Kita hanya berani menunjukkan sisi yang sudah dipoles. Kita takut kelihatan lemah, takut dianggap kurang menarik, takut tidak diterima. Akhirnya, kita lebih banyak menyembunyikan daripada membuka diri. Semua ini membuat kita merasa bersama, tapi tetap merasa sendiri. Kalau kita ingin punya hubungan yang lebih sehat dan nyata, kita perlu mulai keluar dari pola interaksi yang dangkal. Mungkin artinya lebih sering telepon daripada chat, atau menyempatkan waktu untuk bertemu langsung meskipun sebentar. Bukan berarti meninggalkan media sosial, tapi menyeimbangkannya dengan hubungan yang lebih jujur dan langsung. Media sosial bukan sepenuhnya masalah. Masalahnya muncul saat kita tidak sadar sedang dipengaruhi, dikendalikan, atau kecanduan. Kita tidak perlu membenci teknologi. Kita juga tidak harus keluar dari semua platform, tapi kita perlu tahu kapan harus pakai, kapan harus berhenti. Langkah pertama adalah sadar bahwa waktu kita terbatas. Kalau terlalu banyak habis untuk scroll, berarti ada hal lain yang dikorbankan. Bisa jadi waktu untuk istirahat, ngobrol dengan orang terdekat, membaca, atau sekadar duduk tenang. Menyadari ini bukan hal mudah, karena media sosial dibuat untuk membuat kita lupa waktu. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah membuat batasan. Misalnya dengan matikan notifikasi yang tidak penting. Atur waktu pakai aplikasi. Gunakan fitur screen time di HP, bukan untuk menghukum diri, tapi untuk mengukur seberapa sering kita tenggelam dalam layar. Banyak juga yang merasa terbantu dengan detox media sosial, entah seminggu sekali, atau 1 hari penuh tanpa buka aplikasi. Cara lainnya adalah mengganti waktu scroll dengan aktivitas yang tetap ringan, tapi lebih membangun. Misalnya, dengar podcast, baca artikel, jalan kaki sambil dengar musik, atau ngobrol langsung dengan teman. Tujuannya bukan untuk jadi produktif setiap waktu, tapi untuk memberi ruang bagi otak kita beristirahat dari arus informasi cepat. Hal penting lainnya, kita perlu jujur soal alasan kita buka media sosial. Apakah karena ingin cari hiburan, karena bosan, karena takut ketinggalan, atau karena tidak tahu harus ngapain? Semakin kita bisa mengenali alasan itu, semakin mudah juga mengendalikan kebiasaan digital kita. Teknologi bisa jadi alat yang sangat berguna, tapi kita harus tetap jadi penggunanya, bukan yang dipakai oleh sistemnya. Kita hidup di zaman yang cepat, informasi datang terus-menerus, notifikasi tidak pernah berhenti. Dunia terasa sibuk, padahal kadang kita sendiri tidak tahu sedang mengejar apa. Media sosial bukan satu-satunya penyebab, tapi ia punya peran besar dalam membentuk cara kita berpikir, merasa, dan berinteraksi. Kalau tidak hati-hati, kita bisa terseret jauh, sampai lupa siapa diri kita sebenarnya, apa yang penting, dan apa yang hanya kebisingan. Tapi kabar baiknya, kita masih bisa ambil kendali. Kita bisa memilih untuk sadar.
Kita bisa belajar pelan-pelan memisahkan mana yang bermanfaat, mana yang menguras. Kita bisa mulai dari hal kecil. Kurangi waktu scroll sebelum tidur, batasi notifikasi, lebih sering ngobrol langsung daripada lewat layar. Kita tidak harus sempurna, tapi kalau kita terus membiarkan hidup kita dikendalikan oleh arus digital, maka lambat laun kita kehilangan arah. Teknologi tidak akan berhenti berkembang, tapi kita bisa belajar tumbuh bersamanya dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih manusiawi.